Chapter 1201, Local Tyrants. Kulit itu bergerak sedikit tanpa sadar. Wajah Susan Seng sedikit demi sedikit suram, dan berbalik untuk melihat kotak di seberangnya, menggigit giginya dan berkata, "Tuan. Orang macam apa itu? Oh, sepertinya itu keluarga Luo." Matanya sedikit menyipit, tetapi lelaki tua dengan nama keluarga Liu itu senang, dan berkata dengan tenang. Itu tidak bisa dianggap sebagai perwakilan dari pasukan apapun, tetapi baru-baru ini di kasino ini, banyak uang dilemparkan, dan menjadi terkenal. Iya, paling tidak itu adalah tiran lokal, jangan menghalangi. Apakah itu menghalangi, tanpa latar belakang, berani bersaing dengan 8 kaisar? Jika tempat ini hilang, kemana wajah-wajah kaisar pedang pergi? Jadi, murid mata Susan Seng pasti, dan berteriak lagi, 30 juta. Getaran, pria tua bernama Liu itu cemas dan bergegas untuk berhenti, tetapi sangat disayangkan sudah terlambat. Orang-orang muda begitu muda dan marah. Mereka tidak boleh jengkel sama sekali, dan mereka seharusnya tidak mengukus roti kukus untuk bernafas. Harga tertinggi 30 juta batu roh, yang dapat dianggap sebagai konfigurasi budidaya 1 tahun, dilemparkan dengan cara ini, demi makhluk hantu yang tidak tahu apa. Tetapi ia bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya. Melihat ini, pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sejenak, dan memarahinya sebagai anak yang hilang. Fang Min melihat warna-warna indah berulang kali. Namun, dia tidak menunggu untuk memamerkan ke saudara perempuan di pintu yang sama lagi. Di kotak Zuofan, ada beberapa kata yang jatuh dengan ringan, batu roh kudus. Wow! Satu batu mengaduk ribuan ombak, dan semua orang di seluruh aula gempar, masing-masing membuka matanya lebar-lebar dan memandangi kotak misterius Zuofan, semuanya dengan kejutan dan kejutan. 20 juta batu roh suci, saya baru saja membeli sesuatu yang saya tidak tahu harus berbuat apa. Ini bukan lagi perjudian, itu hanya banyak uang. Orang seperti apa yang duduk di sana, begitu lokal? Susan Seng juga terperangah, berwajah cemberut, dan di mata Fang Min yang putus asa, dia tidak lagi berhadapan dengannya, dan dia hanya bisa melihat kotak di seberangnya yang kesal. Giginya menggelitik. Iya ya, apa orang dari keluarga Luo yang berseberangan, membuang 20 juta batu roh suci dengan santai, adalah batu roh mereka yang tertiup angin. Sebenarnya lebih murah hati daripada murid Kaisar Pedang Putra ini, sungguh apakah ini masuk akal? Paman Si, yang bermarga Liu, memandang wajah itu dalam-dalam, meskipun itu juga sedikit mengejutkan, dia akhirnya menghembuskan nafas panjang dan tersenyum di sudut mulutnya. Untungnya, anak hilang ini dihentikan oleh seseorang, orang tua itu sangat lega, hehehe. Tamu-tamu terhormat keluarga Luo di lantai atas, kau benar-benar yakin, 20 juta batu roh kudus, mengerti hal ini. Tampaknya terkejut, pemilik kota berpikir sedikit, dan mengkonfirmasinya lagi. Pada saat ini, semua orang yang hadir menatap ruangan bersama, menunggu jawaban dari dalam. Segera, ada tawa ringan di ruangan itu, Tuan Tuhan, keluarga Luo kami hanya memiliki batu roh kudus, dan semua tawaran sesudahnya juga adalah batu roh kudus. Boom! Dalam sekejap, seluruh tempat pertemuan mendidih, dan semua orang menatap kotak itu dengan kaget dan gemetar, dan hati tidak bisa berhenti melompat-lompat. Meskipun mereka juga mendengar bahwa keluarga Luo memiliki banyak momentum baru-baru ini, dan kekuatan finansial mereka jauh melebihi kekuatan biasa. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi begitu kaya. Ini hanya putaran pertama penawaran, yang merupakan pembukaan batu roh kudus, dan itu semua akan menjadi batu roh kudus sesudahnya. Dalam hal ini, bagaimana orang lain bisa membandingkannya dengan dia? Untuk sesaat, semua orang mulai belajar tentang angka itu, berbisik dan berbisik, wajahnya menjadi sedikit bermartabat. Seperti orang kaya ini, benar-benar tidak ada peluang untuk menang. Setelah menyapu mata semua orang yang hadir, pemilik kota masih bertanya 3 kali sesuai dengan proses judi ini, senang tawaran keluarga Zhen Luo untuk 20 juta batu roh kudus. Dan tidak ada yang lebih tinggi? Diam, semua orang diam untuk sementara waktu. Apakah ada? Pemilik kota bertanya lagi, dan tidak ada yang berbicara. Pada akhirnya, setelah pemilik kota bertanya lagi untuk ketiga kalinya, ketika tidak ada yang menawar, ia segera mengumumkan, oke. Maka hal ini yang membuat semua wanita terobsesi dan membuat semua pria gila sekarang dimiliki oleh Luo. Begitu kata-kata itu jatuh, penguasa kota itu menjabat tangannya. Ketika kain hitam gadget itu akan dibuka, itu adalah pandangan ke depan dengan seluruh tubuh manik-manik mutiara yang terang yang memancarkan sinar cahaya berwarna-warni. Mutiara Laut Cina Selatan langsung membuat mata semua orang yang hadir pasti terpesona. Terutama para wanita itu, mereka juga menunjukkan mata yang cukup terpesona. Seolah benda itu memiliki kekuatan magis yang aneh, seperti lubang hitam, mereka tidak bisa menyedot mata mereka. Luan Fengcai yang berwarna-warni terbuat dari emas murni yang telah disempurnakan oleh 180 proses, dengan masing-masing mutiara terpasang, adalah satu-satunya di dunia, dan ini berharga. Sebagai seorang wanita, jika Anda bisa memakai mutiara ini,
itu benar-benar elegan dan mewah. Glamor tidak bisa apa-apa. Pada saat ini, pemilik kota mulai terus memperkenalkan, jepit rambut ini, kecuali hiasannya, bukanlah prajurit spiritual itu sendiri, dan tidak memiliki efek praktis. Jika para pria telah membeli umpan semacam itu, kembalilah, mungkin disesalkan bahwa ususnya berwarna hijau, hahaha. Begitu komentar ini keluar, para hadirin yang lain juga membuat tawa yang dalam, tetapi kebanyakan dari mereka juga laki-laki. Perempuan-perempuan itu, yang masih menatap mata Zhu Zuhai, masih terobsesi dengan mempesona. Termasuk putri-putri Naxia Zong, bahkan wanita tua itu, Mei Sangu, tidak merasakan sedikit trans saat ini, apalagi gadis-gadis kecil itu. Setelah menggigit Zhu Zu sedikit, Fang Min memandang Su Zhensheng dengan getir dan mengeluh, kamu benar-benar tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa membeli perhiasan seperti itu. Aduh, adik perempuan, untungnya aku tidak membelinya. Apa gunanya jepit rambut seperti itu selain melihatnya? Aku khawatir bahkan 100 batu roh tidak berharga. Kentut, berguna dan bermanfaat itu berguna, aku hanya ingin memakainya. Fang Min memelototinya dengan ganas, Fang Min menggoda emosinya. Chu Qingcheng ada di samping dan mengangguk sedikit, mengungkapkan sedikit rasa iri, meskipun itu memang tidak sepadan dengan begitu banyak batu roh. Akan lebih baik jika bisa dipakai sekali. Kamu berpikir cantik, tanpa sadar, Fang Min mencibir dingin, bahkan jika ayam rumput menyisipkan bulu phoenix, itu tidak akan menjadi seekor phoenix. Dengan sedikit taruhan, Chu Qingcheng menunduk kesepian. Pada saat ini, setelah memperkenalkan nilai jepit rambut emas, pemilik kota memandangi keluarga Luo dan tersenyum, tentu saja, pedang itu memberi seorang pahlawan. Dan bubuk merah muda memberi seorang wanita cantik. Kami hanya menertawakan harga rendah ini, tetapi dari sudut pandang seorang pria di atas segalanya, bagi wanita, terutama sikap negara seperti Nona Luo, itu tentu saja masalah lain. Dengan sumber daya keuangan keluarga Luo, tidak hanya berharga untuk menembak jepit rambut emas ini, itu hanyalah atribusi yang tepat. Kirim jepit rambut emas ini ke Nona Luo? Ya, begitu kata-kata itu jatuh, seseorang memberikan nampan dengan hormat dan mengirim Jin Hai pergi. Sepanjang jalan, menyaksikan cahaya terang menerpa mata, hampir semua wanita memiliki semacam mata mabuk, bahkan cemburu di dalamnya. Namun, pada saat ini, minuman ringan lain dikeluarkan di dalam kotak lambat. Bagaimana? Bawakan aku jepit rambut ini ke Nona dan Xiazon Chu Qingcheng. Wow! Tiba-tiba, semua orang di antara hadirin meledak lagi. Mereka saling memandang, membahas satu sama lain, dan kemudian melihat kotak dan Xiazong bersama dengan mata bingung. Luo Jiaran ini memberikan harta yang dipotret oleh 20 juta batu roh kudus langsung kepada orang-orang dan Xiazon? Apa latar belakang keluarga Luo ini? Apakah itu kekuatan bawahan dan Xiazon? Untuk sesaat, semua orang berbisik dan melakukan kerusuhan lagi. Bahkan di dalam dan Xiazong, itu tidak bisa dijelaskan untuk sementara waktu. Dan setelah saling memandang, itu penuh dengan kepala dan tempel. Terutama Fang Min yang memandangi Mei Sangu dengan tidak sabar dan berkata, Paman Si, keluarga Luo ini adalah milik kita. Matanya menyipit ringan, dan lelaki tua dengan nama keluarga Liu juga menatapnya dengan erat, jantungnya menegang, dan tinjunya tidak bisa berhenti. Jika dan Xiazon masih memiliki orang kaya yang begitu besar untuk didukung, kompetisi terakhir ini terlalu berbahaya. Aku tidak tahu, kepala tim belum menyebutkannya pada tubuh lama, dan dia telah mengirim bala bantuan? Pada saat ini, tetapi setelah mendengar ketukan pintu, seorang pelayan datang ke ruangan ini dengan nampan, membungkuk kepada orang banyak dan berkata, para senior, saya tidak tahu yang mana adalah Alur Girl. Mereka semua memandang Chu Qingcheng bersamaan, dan bahkan dia tidak bisa menahan diri. Dia mengangkat tangannya dengan bodoh, seolah-olah dia belum pulih dari keterkejutan tadi. Dengan sedikit senyum, pelayan itu mendatanginya dan membungkuk padanya, menyajikan nampan, pasti didengar oleh gadis itu, ini adalah paman dari keluarga Luo. Biarkan gadis kecil itu memberikan gadis itu hadiah, tolong tersenyum. Tampaknya masih ada sedikit Tuhan, hati Chu Qingcheng stagnan, dan lengannya kaku, jadi dia akan membuka kain hitam. Tapi dia tidak menunggu tangannya untuk memulai, telapak tangan seperti giok secepat kilat, dia membuka penutup dengan satu pukulan untuk mengungkapkan jepit rambut mutiara halus di dalam. Angkat tanganmu dan ambil. Dengan tatapan dingin di matanya, pelayan itu berbalik dan segera menghindari telapak tangan ajaib, dan berbalik untuk menatap dengan saksama, gadis ini, kau bukan gadis di Chu Qingcheng. Kami tidak bisa memberimu barang-barang, saya Tuan dan Xiazon Fang Min. Karena keluarga Luo meminta Anda untuk memberi kami dan Xiazon, mengapa saya tidak bisa menerimanya? Api cemburu di mata saya terbakar dengan sangat, dan Fang Min menatap Chu Qingcheng dengan keras. Menggertakkan giginya. Dengan tawa jahat, pria itu ragu-ragu, jepit rambut emas ini diambil oleh keluarga Paman Luo. Kami secara alami memiliki kewajiban untuk menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk.
Ini adalah aturan perjudian kami. Baru saja paman bernama Dan Xia Zong alur nona. Ini bukan hanya 3 kata dari Dan Xia Zong. Kamu, oke, Miner, apakah kamu belum cukup? Tidak tahu malu, murid ganda Fang Min memelototi dan menjerit. Tetapi mereka langsung menjerit Mei Meigu, lalu berhenti, dan kemudian memandang Chu Qingcheng, tersenyum, Qingcheng. Ini adalah hadiah dari orang lain, terima saja. Dengan hati yang bahagia, Chu Qingcheng mengangguk sedikit, dan kemudian di bawah presentasi penuh hormat dari pelayan. Dia mengambil jepit rambut mutiara yang cemerlang dan meletakkannya di kepalanya. Dalam sekejap, orang benar-benar bergantung pada pakaian dan kuda. Tetapi sekejap mata ini, di bawah latar belakang cahaya keemasan jepit rambut, gadis kecil biasa ini langsung menjadi glamor. Chapter 1202, Gaming Table. Daya pikat. Apakah kamu menemukannya? Di sisi lain, Luo Yunxiang mendengar Zuo Fan berteriak ke dunia luar, dan langsung terkejut, menatapnya dengan suara kaget. Jangan salah, dia di Dan Xia Zong. Kau yakin? Dengan sedikit menganggukkan kepalanya, Zuo Fan menghela nafas panjang. Ya, kebetulan sekali. Sekarang dia begitu akrab dengan Dan Xia Zong, aku takut aku akan terperangkap di masa depan. Lalu, selamat. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah Luo Yunxiang bergumam, dan beberapa wanita lain mendengarnya, dan mereka tampak sedikit tidak wajar. Namun, Zuo Fan tidak peduli dengan semua ini, dan berpikir sedikit, sebelum melihat Li Jingtian, Lao Li, alur tiba-tiba muncul di Dan Xia Zong, dan identitasnya misterius, beberapa aneh. Anda memberi saya deteksi dekat Dan Xia Zong untuk sesaat. Jika ada penglihatan yang terjadi 100 tahun yang lalu, saya selalu merasa bahwa bibi tua itu memiliki konspirasi. Oke, Butler, yakinlah, kalau begitu aku akan pergi. Mengangguk dengan lembut, Zuo Fan mengerutkan kening dalam, masih berpikir diam-diam. Pada saat ini, suara nyaring dari pemilik kota terdengar lagi di atas panggung. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, judi pertama sudah terkenal, tapi yakinlah, judi kedua kami benar-benar jauh lebih berharga daripada yang pertama. Kemarilah, dorong semuanya. 30 juta, namun, tepat pada saat ini, gemuruh yang keras terdengar lagi. Sang penguasa kota bergidik hebat, menatap kota keluarga Naluo, wajahnya bergetar tak terkendali pertama. Pak, saya belum memperkenalkan. Tidak perlu diperkenalkan, aku mau yang ini juga. Boom, seperti tornado, semua orang di tempat kejadian segera keributan lagi. Jika dia mengatakan bahwa potongan perjudian pertama dijual dengan harga besar, dan ada dasar untuk pengenalan pemilik kota, maka kali ini dia tidak tahu apa-apa. Jadi dia langsung mengambil barang-barang. Jika hanya ada kepala berputar di dalam, sangat disayangkan bahwa ia menghasilkan 30 juta batu roh suci. Tetapi ketika saya memikirkannya, semua orang terkejut. Bagaimana jika itu adalah kekayaan besar? Intinya adalah, berapa banyak industri yang harus dia bakar uang itu? Untuk sementara waktu, semua orang tidak lagi memusatkan pikiran mereka pada perjudian yang akan datang, tetapi semua berfokus pada identitas misterius keluarga Luo. Di mana keluarga ini suci? Tuan kota juga tersenyum pahit, tetapi masih mengikuti proses dan bertanya 3 kalimat. Apakah ada yang mau menaikkan harga perjudian ini? Ada yang? Siapapun. Tidak ada yang menjawab, semua orang menjawab dengan diam. Saya tidak tahu apa ini. Tidak ada petunjuk, dan saya telah menembakkan 30 juta batu roh kudus. Siapa yang berani menindaklanjuti hal yang berisiko seperti itu? Oke, kali ini Paman Luo lagi, dapatkan judi ini. Pada akhirnya, penguasa kota sekali lagi menyelesaikan dan mengumumkan, jadi, apa ini? Mari kita tunggu dan lihat. Berikan ke Nona dan Xiazon Qingcheng, terima kasih. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Zuo Fan berteriak lagi. Menyebabkan dia tersandung dan hampir jatuh dari panggung. Kemudian dia memandang ke arah kotak misterius itu tanpa daya dan berkata sambil tersenyum, Tuan, tidakkah Anda ingin melihatnya? Apakah Anda mengambil sesuatu? Tidak. Semuanya dikirimkan kepada Nona Qingcheng. Tanpa ragu, Zuo Fan berbicara dengan samar. Dengan sudut mulutnya yang tajam, pemilik kota tidak berdaya, melambaikan tangannya, dan kemudian membiarkan para pelayan itu mendorong benda yang baru saja didorong ke atas. Semua orang, bahkan jika mereka tidak melihat wajah benda itu, sudah mengawasi. Ini adalah pertama kalinya hal semacam ini terjadi di seluruh kota Yunlan. Orang-orang Dan Xia Zong benar-benar tercengang ketika mereka melihat ini. Siapa keluarga Luo ini? Mengapa memberi mereka judi satu demi satu? Mungkinkah mereka ingin menyenangkan leluhur mereka dan mencari pendukung? Ya, memang harus begitu. Tapi, mengapa hanya memberi satu orang, atau murid termuda? Pada titik ini, mereka tidak bisa mengetahuinya. Jadi, selanjutnya, para judi gelap mendorong satu persatu ke atas panggung. Tetapi hanya setengah jalan, mereka dicegat oleh Zuo Fan dengan harga tinggi. Kemudian, menurut aturan lama, semua dikirim ke Chu Qingcheng. Tiba-tiba, gadis kecil Chu Qingcheng tidak melakukan apa-apa, jadi dia punya banyak bayi tanpa alasan, tapi dia sedikit tercengang.
Sisa dari orang-orang yang berambisi untuk menawar, bertemu dengan orang kaya yang begitu besar di depan mereka, juga terdiam beberapa saat dan tiba-tiba menjadi penonton penuh. Bahkan tanpa kualifikasi untuk berpartisipasi. Karena semua perjudian dibeli oleh lelaki itu dalam satu nafas, dan mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menembak. Ini adalah pengingat yang menyedihkan bagi para penjudi. Sebagai penjudi yang memiliki impian dan pengejaran, ia tidak takut kehilangan terlalu banyak atau kemalangan kalah, jadi ia takut tidak membiarkannya berjudi. Namun, yang lebih tragis, adalah penguasa kota yang menjabat sebagai penguasa upacara. Karena pria kaya Zuo Fan telah kehilangan emosinya dan semua perjudian terjual habis, dia bahkan tidak bisa mengatakan kalimat lengkap. Akhirnya, paling banyak satu kalimat, yang berikutnya adalah aturan lama. Ini adalah pengingat sedih yang luar biasa bagi seorang ahli upacara. Akhirnya, semua produk judi telah dilikuidasi sepenuhnya, dan pemilik kota akhirnya dapat menunjukkan kejayaannya lagi, berdeham dan berkata, "Oke, sekarang barang-barang biasa kami sudah selesai. Pertama-tama selamat untuk keluarga VIP Luo kami, jadilah acara ini penjual game terbesar. Kemudian, itu akan menjadi festival terbesar dalam sejarah kota, 8 Kaisar Tanah Suci, pertempuran untuk game judi terakhir, peta laut. Sisa tamu juga dapat berpartisipasi, selama Anda memiliki keberanian ini, dan kekuatan, hahaha. Apa, bersaing dengan 8 Kaisar? Saya mengantuk untuk seluruh klub judi. Saya ingin melakukan serangan balik dalam penawaran terakhir. Bahkan jika kami bangkrut, itu akan layak bagi seorang penjudi." Tetapi pada mendengar prestise 8 Kaisar, mereka semua sangat terkejut bahwa mereka mengguncang hati mereka, dan mereka semua menyusut menjadi bola. "Apakah kamu bercanda? Bukankah itu mengerikan?" Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi, dan semua orang diam. Master kota melirik mereka dengan juling, senyum dingin, dan kemudian melirik ke arah rumah Luo yang tiba-tiba menjadi sunyi di kepalanya, dan sudut mulutnya melintas dengan jijik. Bahkan jika Anda adalah tiran lokal, di hadapan kekuatan nyata ini, tidak ada keberanian untuk bertarung, Perwakilan terhormat dari 8 Kaisar, kali ini kami memiliki permintaan khusus dari Kaisar. Silakan datang ke meja kami dan menangkan peta ini secara terbuka dan adil. Ayo, datanglah ke meja dan kursi. Ketika kata-kata itu jatuh, seseorang segera membawa meja panjang besar dan 7 kursi ke panggung. Pemimpin kota tersenyum sedikit, dan memimpin di sisi berlawanan dari meja. Perlahan-lahan dia mengeluarkan peta abu-abu dari cincin dan membantingnya di atas meja. Jelas dia akan duduk. Di kotak VIP di lantai atas, dari waktu ke waktu, ada dengungan lembut, dan kemudian mereka berjalan satu demi satu, termasuk Mei Sangu. Mereka juga sama, tetapi wajah semua orang agak buruk. Dan semua orang yang hadir juga kaget ketika mereka melihat pria besar ini untuk pertama kalinya. Mereka menunjukkan wajah mereka satu persatu. "Apa maksudmu, Tuan Judi? Mari kita berikan dia tempat judi ini." "Ya, kita adalah beberapa orang dengan wajah dan wajah. Bagaimana kita bisa menunjukkan kepala kita dan bertarung satu sama lain di bawah pengadilan besar? Apakah mungkin penguasa judi ingin menunjukkan keagungannya? Sisa dari 7 Kaisar harus dihukum. Apakah Anda memegang hidung Anda?" Setelah mencibir satu demi satu, ia memarahi meja perjudian dan duduk satu persatu, mengeluh, perwakilan Kaisar telah berkumpul, dan rombongan lainnya berdiri di belakang mereka. Dengan sedikit senyum, pemilik kota menolak untuk mengatakan, "Jangan marah, karena kamu datang ke kasino, kamu secara alami akan melihat bab sebenarnya di meja judi. Peta laut gelap ini tidak akan pernah dijual kepada kamu dengan santai. Bagaimanapun, kita bertaruh pada Kaisar dan mengingini Kaisar Dojo Nether telah ada sejak lama. Lalu kamu mengundang kami ke taruhan." Dengan lirikan sekilas di matanya, pembawa acara kota menunjukkan senyum aneh, "Kami tidak akan menjualnya kepada Anda. Tetapi kami bisa kehilangannya untuk Anda, selama Anda memiliki kemampuan untuk menang." Dengan sedikit juling, Mei Sangu mendengus pelan dan mengangguk, "Oke. Bagaimana bertaruh? Semua orang pasti buta dengan judi biasa, maka kita akan bertaruh pada puzzle. Siapapun yang bisa menebak jawaban lawan akan menang, dan jika terikat, dealer akan menang." Sudut mulutnya melintas dengan tawa, dan penguasa kota berbicara. "Tebak teka-teki itu?" Dua mata berbalik, dan 7 orang itu saling memandang, dan semuanya mengangguk ringan. "Oke, tebak teka-teki itu. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Tunggu sebentar." Namun, saat semua orang akan segera bertaruh, suara keras itu tiba-tiba terdengar. Semua orang terkejut, dan mereka semua melihat ke tempat di mana suara itu datang. Tetapi mereka melihat bahwa tidak ada orang lain, kecuali kotak tempat keluarga Luo berada. Tambahkan kursi lain, dan kali ini, keluarga Luo kita akan berpartisipasi. Apa? Tanpa sadar, semua orang yang hadir direbus lagi. Luo Jia ini berani bersaing dengan 8 Kaisar, tidakkah kamu ingin hidup? Atau, apakah orang-orang memiliki latar belakang yang lebih besar?
Bahkan perwakilan dari 8 kaisar tidak bisa menghentikan alis dan berspekulasi tentang asal-usul partai lainnya. Dengan nyali seperti itu sama sekali bukan kehidupan yang sia-sia, ditambah sumber daya keuangan yang mengerikan sebelumnya. Mungkinkah dikatakan bahwa mereka datang atas nama Gunung Suci? Untuk sementara waktu, bahkan perwakilan dari 8 kaisar, hati mereka menjadi berat. Setelah merenungkan sedikit, pemilik kota tersenyum dan berkata, "Kemarilah, tambahkan kursi lain, dan semua orang dapat berpartisipasi di meja judi." Jadi, di samping meja panjang yang besar, sebuah kursi ditambahkan. Semua orang menatap dekat ke kursi, dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan berkedip di mata mereka, termasuk perwakilan dari 8 kaisar. Setelah beberapa saat, ketika Dao mengetuk, keluarga Luo akhirnya keluar dari kotak dan mendatangi semua orang. Namun, ketika mereka melihat sosok yang dikenalnya, para putri Chu Qingcheng dan Dan Xiazon semua tertegun, menangis karena terkejut. "Itu kamu? Kenapa kamu di sini?" "Ya, saya adalah anggota keluarga Luo. Secara alami saya akan menemani wanita muda itu. Apakah ada yang aneh?" Dengan sedikit senyum, Zuo Fan berjalan ke depan, menatap mata para kenalan ini, dengan cahaya misterius, sulit untuk melihat apa yang dia pikirkan. Chapter 1203, Jingbao Zuang. Ada perasaan linglung di wajah, dan bahkan trans muncul. Chu Qingcheng menatap Zuo Fan erat, dan semakin dia mengerti, semakin dia tidak mengerti. Hal yang sama berlaku untuk sisa wanita lainnya. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana keluarga besar dengan sumber daya keuangan seperti itu di keluarga Luo mengumpulkan sampah dari wilayah penempaan tulang Zuo Fan. Namun, mereka tidak menunggu mereka untuk mengerti. Mereka juga tidak perlu memahami bahwa Zuo Fan baru saja datang kepada mereka dengan senyum ringan di sudut mulutnya, menatap Chu Qingcheng roh. "Qingcheng, apakah kamu sudah menerima semua hal itu sekarang? Apakah kamu puas?" "Ah, itu yang kamu berikan padaku." "Ya, bagaimana? Apakah kamu masih menyukainya?" Zuo Fan menghela nafas sambil tertawa. "Maaf, kami telah bersama untuk waktu yang singkat. Aku tidak tahu apa preferensi kamu, dan aku tidak bisa memilih. Jadi aku harus mengambil semuanya dan membiarkan Anda mengambilnya sendiri. Jika Anda tidak menyukainya, buang saja. Tetapi jika Anda menyukainya, pastikan untuk memberitahu saya akan mencari Anda lain kali." Tidak apa-apa." Melambaikan tangannya dengan cemas, pipi Chu Qingcheng memerah, kepalanya dengan malu-malu menunduk, dan ada rasa manis di hatinya. Melihatnya dalam-dalam, Zuo Fan sedikit tersenyum. "Semuanya baik. Apa saja itu? Saya sendiri belum pernah melihat banyak dari mereka. Anda memberi saya daftar terperinci, dan saya akan mencari Anda lagi lain kali. Tidak perlu, salahkan untuk itu. Sungguh buang-buang uang. Jelas bahwa orang tidak memandang rendah mereka tidak menginginkannya, mereka lebih murah, meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha, dan melemparkannya kepadamu. Apakah kamu pikir dia bisa datang lagi untuk kedua kalinya?" Chu Qingcheng tersenyum malu-malu, tetapi Fang Min cemburu dan benci ketika melihatnya. Dia bersenandung, jelas. Pemilik keluarga Luo hanya meminta hal-hal itu hanya dengan memakai spektrum, dan mereka tidak meletakkannya di matanya. Hanya ketika dia mengatakan sesuatu yang baik di depannya, dia diberi hak untuk membuang sampah-sampah ini. Bagaimana dia bisa menjadi tuan dari puluhan juta batu roh suci di rumah Tuhan dan mengatur segalanya untuk Anda dengan cara-cara piciknya? Ya, anak ini beruntung. Dia diambil oleh keluarga besar. Dia mengasihani dia dan mengambilnya untuk menjadi pelayan kecil. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menggunakan batu roh dari rumah utama untuk memberimu sesuatu? Pada saat ini, Su Zhensheng juga masam. "Saudari, saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya. Dia sekarang adalah anjing di samping yang lain. Apakah Anda ingin mengikutinya sepanjang waktu?" Menghadapi beberapa keluhan, Chu Qingcheng memberi Zuo Fan pandangan yang dalam, dan kemudian memandang Fang Min berkata, "Kakak. Dia sebenarnya sangat baik, bahkan jika barang-barang itu tidak dibeli olehnya dengan sengaja. Dia juga terganggu. Perasaan seperti apa yang kamu inginkan untuk menyenangkan orang lain dengan hal-hal yang tidak diinginkan orang lain? Ini disebut perasaan? Gadis bodoh, mengapa kamu begitu murah?" Meliriknya dengan ganas, Fang Min berbalik untuk melihat Mei Sangu di kursi dan berkata, "Paman Si, saudari di Qingcheng tidak nyaman. Haruskah kamu mengendalikannya?" Mata dingin melirik Zuo Fan dan mereka berkata bahwa Bibi Mei San tidak berbicara, tetapi hanya memandang Luo Yunxiang yang sudah duduk tidak jauh dan mencibir. "Gadis kecil keluarga Luo, haruskah kamu mengendalikan antek-antekmu? Jangan biarkan dia menarik kupu-kupu kemana-mana. Yo, wanita tua itu, apakah kamu mengikat rantai terlebih dahulu? Jangan biarkan kulit sundalmu dan telinga orang yang berisik tidak bersih." Bergulingkan matanya, Luo Yunxiang mencibir. Tapi begitu komentar ini keluar, seluruh tempat segera memicu keributan lagi. Beraninya Luo Jia berani menaikkan standar dengan Dan Xiazon, salah satu dari 8 kaisar? Sungguh luar biasa, apa asalnya?
Dalam 10.000 tahun terakhir, Na Mei Sangu juga dipermalukan oleh seorang gadis kecil untuk pertama kalinya, tetapi dia marah dan bersalah, dia menyentuh, memukul meja. Dan memiliki momentum yang kuat. Luo Yunxiang menekan, gadis yang mati, sangat berani. Sesosok berkedip dan diblokir di depan Luo Yunxiang. Momentum es yang sama dikirim, dan dengan keras, dia bertabrakan dengan keras dengan kemarahan Na Mei Sangu, dan membuat suara letupan. Mei Sangu mengguncang tubuhnya dengan keras, hatinya ngeri, dan dia melihatnya dengan tidak bisa dijelaskan, tetapi dia melihat bahwa Bai Li Yuyu mengambil sedikit langkah mundur. Dan menatap mata Mei Sangu yang penuh kekeras-kepalaan dan kekejaman. Nyonya tua, ada dua kuas. Bagaimana mungkin gadis kecil ini? Murid mata itu berkedut. Mei Sangu dengan hati-hati menatap Bai Yuyu untuk waktu yang lama, tapi dia semakin terkejut. Orang-orang lain melihatnya, dan itu juga merupakan pemandangan yang luar biasa, dan mereka menghargai bobot keluarga Luo di dasar hati mereka sepertiga. Anda tahu, Mei Sangu memang penguasa sejati kaisar, tetapi Bai Li Yuyu ini hanyalah tahap akhir dari Raja Roh. Namun meski begitu, keduanya bertarung secara merata. Tampaknya keluarga Luo berani bertarung dengan 8 kaisar, itu tidak masuk akal. Beberapa wakil dari 8 kaisar merenung di bawah hati mereka, dan tidak lagi berani meremehkan mereka. Para penonton di bawah panggung juga ketakutan dan hiruk-pikuk lagi. Bai Li Yuyu menarik napas dalam-dalam, tidak lagi memandangi mata wanita tua yang bermartabat itu, tetapi sebaliknya menatap Zuo Fan, yang masih menatap Chu Qingcheng, dan dengan marah berkata, "Pelayan Zuo, semua yang kau provokasi, sekarang tahu apa maksudmu bersembunyi di sana?" "Ya, kepala pelayan Zuo, kamu bilang ingin bertaruh, dan kami akan menemanimu. Tidak ada alasan mengapa kamu duduk. Nona Ben datang untuk bertaruh untukmu." Luo Yunchang juga memandangnya dengan malas. Terkekeh keras, tapi dengan sedikit kepahitan di senyumnya. "Apa, kepala pelayan? Saya tidak bisa membantu tetapi terkejut." Chu Qingcheng menatapnya dengan tak terbayangkan. "Kamu? Apakah kamu kepala pelayan Luo Jia?" Orang-orang lainnya juga menunjukkan warna yang luar biasa dan benar-benar buta. Ini adalah wilayah tulang tempa, itu akan menjadi pelayan keluarga tiran lokal, bagaimana mungkin? Ketika mereka memilih orang, bukankah mereka melihat kekuatan? Aku akan menjelaskan kepadamu nanti." Dengan senyum minta maaf, Zuo Fan melambaikan tangannya ke Chu Qingcheng, dan kemudian dengan cepat berbalik dan pergi di matanya yang bingung. Ketika Zuo Fan datang ke Luo Yunxiang, wanita muda itu secara alami menyerahkan kursi di bawahnya. Li Jingtian menyesuaikan kursi lagi dan meminta Zuo Fan untuk duduk dan menunjukkan penuh hormat. Pada saat ini, semua talenta yang hadir akhirnya percaya bahwa ini memang pelayan keluarga Luo. Dalam keluarga misterius ini, di bawah 1 orang, lebih dari 10.000 orang. Tapi kenapa? Pemilik kota memberi Zuo Fan pandangan yang dalam dan bingung, tetapi karena dia tahu bahwa pihak lain itu mulia, dia tidak bisa diabaikan terlepas dari kekuatannya. Jadi, pemilik kota sedikit tersenyum dan memuji, "Tuan Zuo, muda dan menjanjikan." Tuan kota diterima, sekarang game ini terbuka, mari kita mulai. Senang, dengan sedikit mengangguk. Pemilik kota diam-diam memuji, dan kemudian melihat ke meja 8 orang berkata, "Karena semua penjudi telah duduk, maka saya akan memperkenalkan aturan perjudian ini. Pertama, daripada sumber daya keuangan, semakin tinggi sumber daya keuangan dibandingkan dengan lebih banyak chip di tangan Anda. Semakin Anda memenuhi syarat untuk menjadi dealer yang maju dan menjadi bankir. Orang-orang dengan sumber daya keuangan yang rendah harus memenangkan langkah demi langkah bankir sebelum mereka dapat melanjutkan ke babak perjudian berikutnya. Setelah mereka kalah, mereka tidak akan kembali." Dengan sedikit juling, Mei Sangu bingung, "Apa maksudmu?" "Ini sangat sederhana, semua orang bergantian bertaruh pada judi." Dengan tawa jahat, penguasa kota berkata dengan tenang, "Misalnya, kita semua mengambil harta. Jika harta saya lebih berharga, maka saya adalah pedagang, dan Anda harus bertaruh dengan saya. Jika Anda menang, saya akan memberikan semua harta itu Anda bertaruh dengan orang berikutnya, sampai akhir, memenangkan semua orang, adalah pemenangnya." Ada sedikit desahan di hati, dan semua orang terkejut. "Kalau begitu, kita harus saling membunuh sebelum bertaruh denganmu?" Pada akhirnya, semua harta mungkin hilang untukmu, dan akhirnya kita tidak punya apa-apa? Memang ada situasi seperti itu. Siapa yang membuat peta underworld saya menjadi harta yang tak ternilai? Tidak peduli berapa banyak harta bertambah, tidak ada cara untuk membandingkan dengan saya. Saya tentu saja adalah dealer terakhir. Sebelum itu, putuskan kemenangan atau kekalahan Anda. Tetapi Anda harus mengerti bahwa orang yang berjudi pertama juga baik. Mungkin dia akan menjadi 2 harta pada saat itu. Ada kemungkinan duduk, hehehe. Tatap muka lebih suram dari yang lain, dan semua orang menggertakkan giginya dengan kebencian. Raja judi ini terlalu licik, dengan cara ini untuk menipu semua orang, mungkin itu akan membunuh semua orang di sini. Peta itu miliknya, dan semua harta dari semua pihak juga miliknya,
yang benar-benar merupakan kerugian bagi istri dan seorang prajurit. Tapi jangan bertaruh, dan tidak mau, itu adalah peta laut hitam. Jika ini adalah perampokan, itu akan menyebabkan perselisihan yang tidak perlu dan tidak akan menguntungkan siapapun. Lagi pula, ini tidak sebanding dengan 99 catatan rahasia tahun itu, dan menipu dapat digunakan, tetapi Anda mungkin tidak dapat menemukan hal ini. Tidak bijaksana untuk beralih ke sesuatu yang tidak Anda butuhkan. Berpikir begitu, semua orang merenung sedikit, dan akhirnya mengangguk. Oke, bertarung. Sebuah lentera kaca berwarna-warni muncul di depan semua orang. Mei Sangu meletakkan benda itu di atas panggung dan memutuskan untuk mengatakan, ini adalah harta saya dan Xiazon Zenzong, lentera kaca emas ungu. Dan paladin tingkat tinggi kelas 4. Ini adalah cakar iblis yang dibawa oleh Master Iblis Kaisar untuk membawaku, paladin tingkat tinggi tingkat 3. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berambut gelap juga mengeluarkan cakar yang terbungkus udara hitam dan melemparkannya ke sana, sepertinya beberapa tak berdaya. Lagi pula, dibandingkan dengan lampu kaca berwarna ungu emas, itu jauh lebih rendah akhir. Tapi Zuo Fan melihat ini, tetapi kelopak matanya tidak bisa berhenti gemetar, dan dia menghela nafas tanpa daya di bawah hatinya. Hal ini masih merupakan pencapaian tertinggi yang dia kembangkan secara pribadi untuk orang jahat. Saya tidak berharap untuk melihatnya lagi di sini. Kemudian, perwakilan lain dari 8 kaisar juga mengambil harta mereka, ada 4 pion dan 3 pangkat harta. Tapi urutan tertinggi sejauh ini adalah pedang Fengling yang mengaum dari Kaisar Pedang. Pesan Paladin, melihat ini, semua orang tidak bisa menahan nafas lega, dan hatinya jernih, lelaki tua itu bisa duduk di desa kedua dari belakang. Hanya saja lelaki tua ini benar-benar bersedia mengambil harta karun itu untuk bertaruh. Namun, terlepas dari pemikiran di dalam hatinya, pemilik kota masih memandang Zuo Fan sesuai dengan praktik yang biasa, saya tidak tahu keluarga Luo. Masalah judi adalah, mereka adalah keluarga tiran, tidak ada kekurangan batu roh, tetapi harta mungkin tidak tersedia, tetapi ini hanya dapat diakumulasikan selama bertahun-tahun tanpa rincian. Bagaimana kamu bisa dengan mudah mengeluarkannya? Mencibir. Dengan sedikit senyum, Zuo Fan tidak peduli, dan jari-jarinya bergerak ringan, tetapi ketika dia mendengar suara yang jernih, pelangi putih tiba-tiba muncul di depan semua orang. Mengirimkan raungan naga dan jeritan, mengguncang langit. Cahaya putih menyilaukan bahkan mengguncang mata orang. Chapter 1204, So Cruel. Kiang. Streamer berputar di sekitar kepala orang-orang dan langsung dimasukkan ke meja panjang, mengungkapkan wajah asli Lusan. Itu sebenarnya adalah pedang sepanjang 9 kaki dengan kilau mengkilap di seluruh tubuh, dan pada pedang, itu masih muncul baju besi skala dao-dao, seperti pola naga. Kelopak matanya tidak bisa tidak gemetar, dan pemilik kota tidak bisa tidak mengeluarkan suara yang keras. Pinnacle Paladin kelima? Hampir tidak mungkin untuk memasuki Pinnacle ke-6, yang sangat langka di Tanah Suci. Lebih dari itu, Tuan Guru, tolong perhatikan lebih dekat teknik penempaan pedang ini. Yang bukan tangan orang biasa-biasa saja, yang sebanding dengan Paladin kelas 5 biasa. Pada saat ini, Luo Yunxiang mengangkat alisnya sedikit, wajahnya bangga. Dia membuat kepalanya sibuk, dan penguasa kota juga berulang kali memuji, ya, apa yang dikatakan Miss Luo adalah bahwa sentimen pematung pedang di jalan pedang benar-benar mencapai puncaknya. Dan itu membuat pedang suci ini juga memiliki kerohanian yang tak terduga, yang benar-benar menakjubkan. Saya takut bahwa bahkan Saint Soldier tingkat 6 biasa akan pucat dibandingkan dengan apa yang mereka pikirkan. Aku khawatir memang begitu. Sambil tersenyum, Zuo Fan segera menunjuk ke tubuh pedang dan berkata, Tuan, silakan lihat di sini. Dengan bahan-bahan seperti itu, bisakah orang awam mendapatkannya? Tidak dapat bergerak, pemilik kota melihatnya lagi dengan hati-hati, dan ketika dia melihat bahwa sisik-sisiknya cemerlang. Kaisar mengancam, dia tiba-tiba menyadari, dan berseru, tidak mungkin, ini. Tanda tanya. Begitu komentar ini keluar, semua orang terkejut, bukan hanya orang-orang yang menonton adegan itu menarik napas. Tetapi bahkan perwakilan lain dari 8 kaisar tidak bisa membantu tetapi mengguncang tubuh mereka dan memandang mereka dengan tak percaya. Tuhan datang. Mereka berani menyembunyikan sisik Raja Naga untuk membangun prajurit suci. Luo, Nona Luo, tahukah kamu? Jika masalah ini diberitahukan kepada anak-anak keluarga naga di Longyu, aku khawatir. Wajahnya bergerak dengan sengit, dan lidah penguasa kota tidak dapat menghentikan simpul. Sambil tersenyum, Zuo Fan melambaikan tangannya dengan ceroboh, penguasa kota terjamin, karena kita berani mengeluarkan paladin ini, kita tidak takut mereka datang ke pintu. Raja Naga adalah puncak dari makhluk roh tingkat 10, lebih kuat dari kaisar manusia biasa. Bisakah kita mendapatkan skala mereka untuk membangun tentara spiritual? Bisakah kita menjadi vegetarian? Hahaha, Tanpa sadar, dengan tawa, hati penguasa kota melompat-lompat,
dan semua orang di tempat kejadian menatap mata keluarga Luo dan memberikan pandangan yang lebih tinggi. Perlombaan naga adalah tempat di mana dunia binatang roh adalah raja dan hegemoni. Tuannya seperti awan, dan bahkan Gunung Tujuh Suci tidak berani dengan mudah memprovokasi. Luo Jia ini berani-berani membuat kata-kata sombong seperti itu, apa asal-usulnya? Jadi, semua orang tidak bisa tidak berspekulasi diam-diam, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan rasa tidak hormat mereka. Setelah berpikir dalam-dalam, kepala kota menatap semua orang di keluarga Luo dengan dalam sebelum dia tertawa dan mengumumkan, semua orang. Saya pikir Anda juga harus tahu betapa berharganya para santo kelas 5 di tempat suci, bahkan semua harta di tangan Anda. Mereka semua dibawa keluar, dan mereka tidak sebagus keluarga Luo dan Kaisar Pedang. Di antara mereka, keluarga Luo sangat berharga. Kemudian saya menyatakan di sini bahwa, selain saya, keluarga Luo adalah yang terakhir, diikuti oleh perwakilan Kaisar Pedang. Dan kemudian Anda akan mengikuti bobot harta Anda sendiri, dan seterusnya, tidak ada komentar. Lalu apa pendapat lain yang bisa dikatakan? Semua mata terbuka, adil. Begitu kata-kata itu jatuh. Seorang lelaki tua dengan wajah suram mengambil cakar iblis dan menatap seorang pangeran yang tampak jahat, Gui Xiucai, kain kafan teduhmu hanyalah paladin tingkat rendah kelas 4. Orang tua atas nama Lord Demon Emperor, bertaruh dengan Anda duduk. Dengan senyum yang aneh, Xiu mengguncang kipas berwajah hantu di tangannya dan mengangguk, oke, kalau begitu pemuda ini akan mengenalmu 1000 iblis tua, kamu harus bertanya dulu. Tidak. Kamu pedagangnya, kamu yang utama. Yah, karena memang begitu, aku selamat datang. Tampar. Setelah kipas lipat, pertunjukan hantu itu hanya merenung sejenak, dan kemudian kamu diam-diam berkata, kalau begitu aku punya pertanyaan, tolong jawab dengan jujur. Apakah 36 gerbang kastil lampu hantu dihancurkan 3 tahun lalu? Apakah itu dilakukan oleh Lord Devil? Tubuhnya bergetar sedikit. Dan kelopak mata iblis tua berwajah 1000 itu terkulai, berpikir sedikit, dan mengeluarkan suara serak. Mengapa Anda mengatakan ini di Guixiu? Bukankah Anda sudah mengetahuinya? Apakah itu Kaisar Elang? Iya, kami merasa seperti ini pada awalnya. Tetapi setelah pertempuran antara kedua belah pihak kemudian, ada kerusakan satu sama lain. Tetapi situs kosong diterima oleh Lord Devil. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Orang-orang itu tidak tahan menanggung penderitaan perang, dari momok ikan tambak, dan melindungi Tuan Kaisar Iblis. Apa yang aneh? Iya, tidak ada yang aneh. Tapi kami berdua bertempur, dan tidak ada yang diuntungkan. Pada akhirnya, orang yang bangga adalah Kaisar Iblis, yang membiarkannya memperluas wilayah ribuan mil di dataran, yang membuat kami bertanya-tanya. Sudut mulutnya menyeringai, dan Guixiu menatap setan berwajah 1000 tua itu dengan keras, kamu adalah tangan kiri dan kanannya, jadi aku secara khusus bertanya tentang hal itu hari ini. Namun, jangan mencoba menyembunyikannya dan membingungkannya. Hal ini semua orang tahu dengan jelas. Tetapi tidak ada bukti, tidak mudah untuk menaruhnya di atas meja. Lord Gambler juga terkenal karena bersikap adil dan keras di meja judi. Dilihat oleh orang-orangnya di sini, jika Anda mengucapkan setengah kalimat jika itu bohong, bahkan jika kamu kalah. Mengambil napas dalam-dalam, Qianmian Laomo menoleh dan menatap kepala kota, tetapi dia melihat bahwa kepala kota acuh tak acuh dan menatapnya dengan cermat, seolah dia yakin. Jelas, saya juga tahu kisah dalamnya. Oke, aku akui itu dilakukan oleh Lord Demon Emperor. Tapi itu juga karena sebelumnya. Akui saja, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Kamu menang. Iblis tua berwajah 1000 bernafas untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menunggu dia untuk menyelesaikan pidatonya, dan Guixiu tersenyum dingin. Dia mendorong harta di tangannya ke depan dan menyeringai. Tapi setelah itu, Kaisar hantu kita akan bergabung dengan Kaisar. Orang dewasa, pergi ke Kaisar untuk keadilan, biarkan dia siap, Pipi itu sedikit berkedut, dan iblis tua berwajah 1000 itu menggertakkan giginya dengan keras, mengambilnya kembali, baiklah, akan kukatakan. Perpisahan, tidak ada lagi kata-kata. Guixiu segera berdiri, mengepalkan tangan ke semua orang, dan kemudian memandang jalan utama kota, terima kasih, Tuan Kaisar, untuk keadilan. Mari kita mengambil langkah selanjutnya. Dengan mengatakan itu, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak merasa bingung untuk sementara waktu. Bukankah mereka menebak dan bertaruh? Bagaimana itu bisa menjadi petualangan nyata? Sentuh. Iblis tua berwajah 1000 juga menamparkan meja itu dengan keras dan berkata dengan marah, Tuan, apakah ini berarti bertaruh pada Kaisar? Jangan salah paham, judi hanya membuat pertanyaan judi. Dan tidak berpartisipasi dalam dendammu. Sekarang Tuan Qianmian memiliki 2 prajurit roh dan bisa duduk. Dengan sedikit senyum, pemilik kota itu ragu-ragu. Iblis tua berwajah 1000 marah, tetapi dia hanya bisa menanggungnya. Kaisar judi selalu memiliki informasi yang cukup. Dia pasti tahu apa yang terjadi saat itu, tetapi dia tidak bersalah satu sama lain.
Tetapi hari ini, dia terpaksa mengundurkan diri dan harus mengakuinya, tetapi itu alasan bagi keduanya untuk membuat masalah. Namun, ini tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Sebelum datang, Kaisar Iblis memberinya perintah kematian, dan ia harus mengambil peta ini. Jika saja dia menyangkalnya, dia tidak akan memiliki apa-apa. Kembali hanya kepada pemimpin, keganasan Kaisar Iblis, tetapi dia tidak berani memberontak. Dia mengambil napas dalam-dalam dan meludahkan waktu yang lama, setan tua berwajah 1000 yang telah mencapai titik ini hanya bisa terus menang. Sekarang kekuatan Kaisar Iblis mungkin tidak takut dengan masalah keduanya, tetapi peta ini harus diperoleh. Jadi, Iblis tua di depan datang ke perwakilan Kaisar Elang dan berteriak, sekarang orang tua itu duduk di desa, tolong. Dengan senyum sinis. Wakilnya adalah Baihu tua yang segera menjawab. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Iblis tua berwajah 1000 ini masih memiliki 2 sikat. Dengan mengandalkan kam latihannya yang cerdik, ia melewati semua jalan, dan harta di tangannya meningkat. Akhirnya, ia datang ke Dan Xiazon dan berteriak, berapa banyak yang ada di sana? Bintang. Apakah langit penuh bintang? Siapa yang kamu kenal? Tahukah kamu? Tanpa diduga, Mei Sangu membantah cemooh itu. Dengan senyum lebar, Iblis tua berwajah 1000 itu perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, jadi kami terikat, tapi aku pengedarnya, dan aku menang kalau flat. Dapatkan, dengan gelombang lengan jubah, Iblis tua berwajah 1000 akan memasukkan lampu kaca berwarna ungu ke emas di sakunya. Ketika Dan Xiazon melihat ini, mereka benar-benar malu. Mei Sangu berkata dengan cemas, tunggu, aku belum mengajukan pertanyaan. Kamu baru saja keluar, bukankah itu pertanyaan retoris? Pemilik kota sedikit tersenyum, mengangkat bahu tanpa daya. Kasino kami memutuskan bahwa pertanyaan yang kamu ajukan sama dengan dia. Pipi tidak bisa membantu tetapi dengan kuat memompa, dan gadis-gadis itu saling memandang tanpa alasan, semuanya pahit. Zuo Fan melihat mereka, tetapi mereka tidak bisa menahan tawa. Kemudian lagi, Iblis tua di depan menghampiri lelaki tua dengan alis putih, mendorong semua harta, dan berkata dengan keras, Kakak Liu, lelaki tua itu akan mengajukan pertanyaan. Dengarkan, tunggu. Namun, sebelum dia selesai, pria tua itu tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya, aku adalah pedagang, aku akan datang dulu. Oke. Kalau begitu kamu datang dulu, coba tebak berapa banyak jari yang dimiliki orang tua itu selama 5000 tahun? Ini, tanpa diduga. Iblis tua berwajah 1000 itu melihat sepatu dengan kakinya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, menebak, 10 batang, tidak pernah mendengar tentang cedera serius yang Anda miliki. Bagian tubuh Anda harus lengkap, ada kejahatan di sudut mulut, dan lelaki tua dengan alis putih itu perlahan melepas sepatu, mengungkapkan 5 jari yang utuh, dan kemudian matanya bersinar halus. Jari-jarinya menjentik, dan tamparan, jari-jari berdarah tiba-tiba jatuh ke tanah. Kepala itu dingin dan berkeringat, dan lelaki tua itu tertawa, tahun depan adalah ulang tahun 5000 lelaki tua itu, hanya 9 jari kaki. 1000 wajah iblis tua, Anda salah menebak. Sangat kejam. Tanpa sadar, iblis tua dari 1000 wajah itu menatapnya dalam-dalam, dan dia sedikit tidak rela, tetapi dia masih mendorong tangannya dan mendorong semua harta kepadanya, orang tua. Kau bisa melakukannya, orang tua itu kehilangan. Kali ini, Pak Tua Liu akan duduk di tepi sungai, dan bahkan jika dia bertarung, dia akan menang di pihak Kaisar Pedang. Sehingga lelaki tua berwajah 1000 itu tidak memiliki kesempatan. Si kecil, sudah waktunya bagi kita. Menyeka keringat dingin di dahinya, pria tua itu menyeret kaki berdarah dan menoleh ke Zuo Fan, menunjukkan senyum yang kuat. Tapi sebagai tanggapan terhadapnya, itu adalah senyum konyol. Chapter 1205, Hot Potato. Kelopak matanya sedikit terkulai, melihat noda darah di tanah, dan itu mengejutkan, dan bahkan beberapa gadis kecil dan Xiazon menutupi mata mereka dengan ngeri. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa ada orang yang kejam di dunia ini yang begitu tanpa ampun untuk memulai dengan diri mereka sendiri? Mengangkat kelopak matanya lagi, menatap lelaki tua itu, Zuo Fan tersenyum dan berkata dengan tenang, Old Senior, bermainlah dengan keras. Si kecil, muda dan berpengetahuan, di mana tempat ini? Ada lebih banyak orang dan hal-hal daripada orang tua, akan ada lebih banyak di dunia ini, Anda akan bertemu di masa depan. Sekarang Anda terkejut dan terkejut, saya khawatir itu tidak cocok untuk meja ini. Hehehe. Pelajaran yang dipetik dari pria tua itu adalah bahwa dia akan menunjukkan belas kasihan kepada pria tua itu untuk sementara waktu. Ini memalukan bagi orang tua itu. Lagi pula, peta ini, Gatemen Kaisar Pedang kita, tetapi pasti akan didapat, aku menyarankan kamu untuk berhenti sesegera mungkin. Keluarga anak-anak dunia orang dewasa, kamu tidak akan mengerti. Dengan terkekeh, lelaki tua itu memandang Zuo Fan dengan bangga. Mendengar ini, Chu Qingcheng juga menatap Zuo Fan dengan ekspresi khawatir. Pendahulu ini sangat pedas dan bijak dan berani. Bagaimana dia bisa menjadi saingan dengan anak berbulu?
Saya hanya berharap bahwa dia tidak akan menggendongnya dengan pendahulu ini, akan sangat buruk untuk terluka. Sebuah cahaya aneh muncul di matanya. Zuo Fan tidak mengatakan apa-apa, tetapi memberi isyarat sedikit, tolong. Si kecil, lahir di betis tidak takut dengan harimau. Tapi itu akan mengalir ke dalam darah, hehehe. Semburan tawa, lelaki tua itu menatapnya dengan erat, tiba-tiba mengulurkan kaki yang terluka. Keluar anak kecil, seperti pertanyaan tadi, berapa banyak jari yang dimiliki orang tua itu ketika dia berusia 5.000 tahun? Xie menatapnya sambil tersenyum. Zuo Fan Youyu berkata, sekarang senior sekarang 9 akar, itu harus 9 akar saat itu. Hehehe. Anak muda, apakah menurutmu pria tua itu tidak berani patah jari lagi? Dengan terkekeh, jari-jari pria tua itu bersatu, dan dia menghantam kakinya, dan jari berdarah lainnya jatuh ke tanah lagi. Lelaki tua itu menahan rasa sakit dan terus-menerus tertawa, itu salah lagi, hanya bagian. Melihat ini, semua orang menghela nafas tanpa daya. Selama dia memiliki keberanian untuk memecahkan masalah seperti ini, siapa yang bisa memecahkan pertanyaan, siapa yang bisa menebakkan? Pria muda kecil ini benar-benar bukan lawan ketika dia bertemu bajingan tua. Namun, pada saat ini, hitam berkerumun di seberang, darah mengalir. Lelaki tua bernama Liu itu mengguncang tubuhnya, dan belum terjadi apa-apa, dia menaburkan sepotong besar darah di bawahnya. Dan pada saat yang sama rasa sakit di hati cukup curam untuk mencapai dasar hatiku. Ada teriakan, dan lelaki tua itu terhuyung, jatuh ke tanah dan terus-menerus meraung. Di genangan darah, dua kaki dan kaki bernoda merah berdiri diam. Di seberangnya ada mata acuh tak acuh Zuo Fan, dan pedang hitam pekat yang dipegangnya kadang-kadang memancarkan cahaya berkilau. Oh, aku salah menebak. Sepertinya aku masih muda dan dangkal. Namun, sepertinya jawabanmu sendiri terhadap pendahulunya juga salah. Kamu memiliki 5.000 tahun kehidupan, bukan 8 jari, tetapi tidak ada. Hahaha. Tubuh tidak bisa menghentikan kejutan, semua orang melihat pemandangan ini, semua terkejut. Orang tua ini adalah wakil dari Kaisar Pedang, dan bahkan 7 kaisar lainnya tidak takut untuk menjadi sombong. Beraninya anak ini yang hanya memiliki wilayah penempaan tulang. Dan bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ini, dan memotong 2 penguasa kerajaan kaki? Untuk sementara waktu, semua orang dibutakan, dan Chu Qingcheng bahkan lebih ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zuo Fan memegang pedang untuk membunuh seseorang, dia sangat terampil, tanpa sedikit pun keraguan. Bagaimana dia bisa tetap seperti anak lelaki murni yang biasa memarahinya? Tuan Paman, apakah kamu baik-baik saja? Kemudian Su Zhensheng segera mendatangi lelaki tua itu untuk memeriksanya sedikit, dan kemudian melirik Zuo Fan berkata, kamu. Beraninya kamu, dengan mengerutkan kening, Zuo Fan menolak untuk mengatakan, apa yang salah dengan saya, karena pendahulu ini dapat mengubah hasil pertandingan secara acak. Apa yang tidak bisa saya ubah? Penguasa kota, bagaimana saya menilai pertanyaan ini sekarang? Harmoni, wajahnya berkedut, dan pemilik kota memandang mata Zuo Fan dengan bermartabat. Bahkan jika dia tidak berharap, anak yang bukan pria jangkung ini sangat pedas. Dengan senyum, mata Zuo Fan memancarkan kejahatan, pemilik kota benar-benar adil, hanya pertanyaan itu dari pria tua. Selanjutnya, saatnya bagi saya sebagai dealer, tapi... Pria tua itu tampaknya mustahil terus bertaruh. Apakah ada pemain pengganti? HMPH, bocah bau, aku akan bertaruh kamu atas nama Jian Huangmen. Meliriknya dengan ganas, Su Zhensheng mengertakkan gigi dan bergegas ke depan. Tetapi tubuhnya hanya bergerak. Tetapi tiba-tiba dia mandek. Dia berbalik dan melihat, tetapi dia melihat paman dalam genangan darah. Dia memegang lengan bajunya dengan erat, matanya penuh kecemasan. Paman Master, kamu, Asheng, kamu bukan lawannya. Kelopak matanya bergetar, dan lelaki tua itu menatap tajam ke arah Zuo Fan, yang memiliki senyum jahat di wajahnya. Dan dia terpana dan menggertakkan giginya, orang tua itu hanya membuang muka, dia bukan burung gereja kecil yang bijak dan bijaksana. Itu adalah burung nasar tua yang pengkhianat. Iblis kecil tidak bisa melawannya. Tubuhnya tidak bisa menghentikan syok, Su Zhensheng tidak bisa mempercayai telinganya. Tetapi dia adalah penguasa Raja Aula, bagaimana mungkin dia tidak bisa melawan semut pembentuk tulang? Murid-murid muda lainnya di lapangan juga bingung, bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan senior tua ini. Hanya beberapa gorengan tua yang mengerti apa yang dia maksud, terutama Mei Sangu, yang menatap Zuo Fan dengan putaran 180 derajat, dan selain harga diri, ada kejutan. Itu adalah pedang barusan, terlalu bersih dan rapi, tanpa penundaan. Dan masih menghadapi para penguasa kerajaan, keberanian dan kepedasan seperti itu sama sekali bukan orang biasa. Itu adalah pedang tanpa ampun yang diasah dalam darah dan air mata, bilah pedang dipoles oleh lautan mayat yang berdarah. Ini hanya lingkungan penempaan tulang, bagaimana bisa ada pengalaman seperti itu? Memegang Su Zhensheng dengan erat, pria tua itu terengah-engah.
Meskipun matanya penuh keengganan, dia masih mengertakkan giginya dan berkata, Tuan Kota, kami mengakui kekalahan kali ini. Anda bertaruh dengannya. Hanya anak itu, akun dari kaki yang patah, orang tua itu tidak akan begitu baik, tunggu aku. Selalu menemani, dengan sedikit senyum, Zuo Fan berbalik, dan memandangi Master Kota, bebas dan tak terkatakan yang mudah, Master City Master. Apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan? Kelopak matanya bergetar, dan kegelapan yang belum pernah terjadi muncul di wajah utama kota, Zuo Butler. Sekarang aku tahu mengapa kamu bisa mengendalikan keluarga sebesar itu. Sama-sama, oke. Mari kita mulai dengan pertanyaan selanjutnya. Setelah berpikir sebentar, pemilik kota berkata dengan ringan, peta ini adalah peta laut gelap. Pertanyaan saya adalah, jika Anda mendapatkan peta ini, apakah Anda yakin dapat menemukan tempat itu? Semua orang mendengar pertanyaan ini, mereka tidak bisa tidak melihat keduanya bersama-sama. Dan kepala kota menatap Zuo Fan erat, menunggunya untuk menjawab. Melihatnya dalam-dalam, Zuo Fan tersenyum sedikit, aku bahkan tidak bisa melihat peta, bagaimana aku bisa berbicara tentang menggenggam? Hanya memegang peta harta karun, semua orang akan melakukan yang terbaik. Bagaimana? Jawabanku, ini cukup memuaskan, tidak salah. Lagi pula, jawaban ini hanya ada di hatimu, ambillah. Dengan terkekeh, kepala kota mengulurkan tangan dan mendorong peta harta karun ke Zuo Fan. Setelah memindai koran lama, Zuo Fanqi berkata, berikan saja ini, saya belum mengajukan pertanyaan saya, Anda adalah dealer, dan kemungkinan besar. Hanya metode pelayan saja yang tahu. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini lain kali, aku kalah, hehehe. Sambil tersenyum, wajah pemilik kota acuh tak acuh dan tidak berkomitmen. Zuo Fan memikirkannya, mulutnya tersenyum melintasi senyum misterius itu, dan dia tidak lagi menolak untuk mengatakannya. Setelah mengambil peta, dia menerima cincin di mata perhatian semua orang, terima kasih. Setelah itu, Zuo Fan melambaikan tangannya dan membawa semua orang pergi. Hanya orang-orang dengan mata berbeda yang tertinggal, dan mereka menatapnya. Di antara mereka ada yang terlihat agak kesepian, tertangkap di antara para wanita, dan mendesah dari waktu ke waktu. Kenapa dia tidak menatapku ketika dia pergi? Di sisi lain, berjalan dalam perjalanan kembali, Bai Li Yuyu melihat ke belakang, dan tidak ada yang mengikutinya. Dia tidak bisa menahan cibiran dan jijik, saya pikir peta ini adalah harta karun, sangat mudah untuk datang. Mudah, dengan mengerutkan kening. Zuo Fan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, jika itu mudah, orang-orang itu tidak akan memperjuangkan darah. Hanya tidakkah Anda melihat bahwa 8 kaisar memiliki semua harta yang mereka cintai digadaikan? Tanda tanya. Namun, karena hal sepenting itu jatuh ke tangan kita, kita tidak melihat ada yang tertinggal setelah kita keluar. Itu karena, ini hanya gambar, dan kamu tidak bisa melakukan hal lain. Ini adalah metode yang umum bagi orang-orang tua ini untuk melihat kelinci dan tidak menaburkan elang. Setelah kamu menemukan kami, para bajingan itu harus semuanya satu demi satu keluar, tidak ada yang jatuh, Mengesampingkan mulutnya dengan jijik, Zuo Fan berkata dengan tak berdaya, sekarang peta ini bukan harta, tapi kentang panas. Semua orang menunggu Anda untuk menemukan harta dan menghalangi jalan. Bahkan kaisar tidak terkecuali. Kalau tidak, dia punya peta ini, mengapa dia tidak menemukannya sendiri? Diperkirakan dia tidak bisa mengungkap petunjuk di dalamnya, dan dia keluar dan meminta bantuan. Dia sedang menonton di belakang layar. Karena ini masalahnya, mengapa 7 kaisar lainnya bertarung demi darah mereka? 7 kaisar lainnya belum pernah melihat peta ini. Meskipun mereka tahu itu tidak mudah dipahami, mereka selalu ingin mencobanya. Ini adalah keserakahan orang. Jika itu dipecahkan, bukankah dia akan menelannya sendirian? Sama seperti tahun itu. Omong-omong, Zuo Fan tertawa dan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Bukankah dia membuka Jiu Yu di gong? Sepenuhnya mengerti apa yang dia maksud, Bai Li Yuyu juga mengangguk, tetapi dengan cepat mengerti, karena ini adalah kentang panas, mengapa kita harus mengambilnya? Tidak bisakah kita bersembunyi dalam gelap dan mengamati? Aduh, Yuyu, semua yang bersembunyi di kegelapan adalah orang-orang tua yang sukses. Keluarga Luo kami belum berada di tempat kudus, apa yang harus disembunyikan? Kami mengambil peta ini sebagai batu bata yang mengetuk dan menjatuhkan 8 kaisar tempat kudus. Untuk memasuki pertarungan kekuasaan mereka. Tanpa peta ini, 8 wilayah tanah suci, kita tidak bisa memasukkannya. Oh, ternyata, siapa yang akan mengetuk dulu? Kaisar sihir, Zhao Cheng. Sebuah kilatan tajam di matanya, mulut Zuo Fan melintasi busur dingin.